Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nur Primata Dinda dengan NPM 2306237781. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya, hasil yang akan saya teliti, yaitu peran fisioterapi dalam mengedukasi masyarakat awam terkait cedera. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada dosen pengampu, yaitu Bu Cicil, sudah memberikan kesempatan saya untuk presentasi. Selanjutnya, daftar isi. Di sini adalah latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, variabel hipotesis, waktu dan tempat, kerangka teori, jenis data, populasi dan sampel, kriteria inklusi dan eksklusi, teknik pengambilan, lalu kerangka konsep. Yang pertama, kita akan membahas terkait latar belakang penelitian yang akan saya buat ini, yaitu terkait cedera. Cedera atau kecelakaan ringan ini seperti contohnya luka gores, kesleo, dan memar merupakan masalah kesehatan yang umum terjadi di berbagai lingkungan, termasuk rumah, sekolah, dan tempat kerja. Nah, meskipun sering dianggap sepele, penanganan yang tidak tepat dapat menyebabkan komplikasi yang serius. Nah, kesalahan dalam memberikan pertolongan pertama ini seringkali disebabkan oleh kurangnya pengetahuan, terutama di kalangan remaja yang aktif dalam berbagai aktivitas fisik. Nah, maka dari itu, edukasi mengenai perawatan luka sederhana dan pertolongan pertama sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan keterampilan mereka dalam menangani cedera. Program edukasi yang menggunakan metode Participatory Learning and Action atau disebut PLA dan demonstrasi langsung terbukti efektif. Nah, dengan hasil menunjukkan peningkatan pengetahuan peserta secara signifikan. Dengan demikian, pendidikan kesehatan yang berkelanjutan tentang perawatan luka dan penanganan cedera sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sehat bagi masyarakat pada umumnya. Selanjutnya kita akan membahas terkait rumusan masalah. Yang pertama, itu ada bagaimana tingkat pengetahuan masyarakat mengenai penanganan cedera ringan sebelum dan setelah diberikan edukasi oleh fisioterapis. Yang kedua, apa saja sih metode edukasi yang paling efektif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang penanganan cedera. Dan yang terakhir, bagaimana peran fisioterapi dalam memberikan edukasi terkait penanganan cedera di masyarakat. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan. Tujuan penelitian ini ada umum dan khusus. Kita akan membahas ke umum. Kalau umumnya ini, untuk menganalisis peran fisioterapi dalam memberikan edukasi kepada masyarakat awam mengenai penanganan cedera, serta meningkatkan pemahaman dan keterampilan masyarakat dalam menangani cedera secara efektif. Lalu untuk khususnya sendiri, yang pertama, saya mengidentifikasi metode edukasi yang digunakan oleh fisioterapis dalam menyampaikan informasi tentang penanganan cedera kepada masyarakat awam. Yang kedua, mengevaluasi tingkat pemahaman masyarakat awam mengenai penanganan cedera setelah mendapatkan edukasi dari fisioterapis. Dan yang terakhir, menganalisis dampak pendidikan fisioterapis terhadap perilaku masyarakat dalam menangani cedera. Kita lanjut ke manfaat teoritis. Yang pertama, pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, penelitian saya ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang fisioterapis. Nah, khususnya itu di dalam aspek pendidikan dan pencegahan cedera. Lalu, untuk yang kedua, peningkatan literatur. Nah, hasil penelitian saya ini dapat menambah referensi dan literatur yang ada mengenai peran fisioterapis dalam edukasi masyarakat, serta memberikan wawasan baru tentang teknik dan metode yang efektif. Lalu untuk yang terakhir ini, dasar untuk penelitian selanjutnya. Penelitian ini dapat menjadi dasar bagi penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas program edukasi fisioterapis di berbagai komunitas loh. Jadi manfaatnya ini sangat baik. Lalu selanjutnya manfaat praktis. Apa sih manfaat praktis isinya? Yang pertama, peningkatan kesadaran masyarakat. Nah, hasil penelitian saya ini dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya penanganan cedera yang tepat dan peran fisioterapis dalam proses tersebut. Lalu untuk yang kedua, pengembangan program edukasi. Nah, temuan dari penelitian ini yang dapat digunakan untuk merancang program edukasi yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat awam. Dan yang terakhir, peningkatan keterampilan masyarakat. Nah, dengan edukasi yang tepat dan cermat, masyarakat dapat lebih siap dan mampu menangani cedera dengan cara yang benar, sehingga mengurangi komplikasi resiko dan mempercepat proses pemulihan. Lalu selanjutnya, kita akan membahas terkait variabel hipotesis. Nah, yang pertama itu ada variabel independen. Namanya saja peran fisioterapis terkait penanganan cedera pada masyarakat awam. Jadi variabel independennya ini kita peran fisioterapis. Lalu untuk variabel dependennya sendiri itu pengetahuan masyarakat tentang penanganan cedera. Lalu untuk waktu dan tempatnya yang akan diselenggarakan nanti yaitu
Waktunya sendiri akan berlangsung selama 2 bulan, mulai dari bulan April dan Mei. Lalu tempatnya di perumahan saya sendiri, di Gereja Bukit Permata, melibatkan masyarakat umum. Nah, kenapa sih diadakan secara 2 bulan? Karena lebih efektif. Karena kalau misalkan diajari tentang penanganan cedera selama seminggu, itu sudah pasti cepat lupa. Apalagi cuman diadakan seminggu 2 kali, itu tidak sangat efektif. Jadi disarankan untuk 2 bulan karena saya akan menampilkan berbagai macam cara untuk menyampaikan cara penanganan yang baik untuk cedera ringan. Selanjutnya, kerangka teori. Yang pertama itu peran fisioterapi sendiri. Nah, ini tuh yang pertama ada metode edukasinya nanti gimana. Nah, saya tuh akan mengadakan seminar, workshop, dan materi cetak. Lalu, frekuensi interaksinya nanti ada sesi konsultasi, kegiatan komunitas, dan media sosial. Ini peran penting banget karena media sosial itu sangat memegang semua cara yang dapat diketahui oleh masyarakat awam ini. Karena dengan mereka bisa men-search apa yang sudah diberikan itu akan sangat baik. Lalu pengetahuan masyarakat sendiri. Nah, yang pertama ini pemahaman tentang cedera, pengetahuan tentang P3K, kesadaran akan pentingnya rehabilitasi, dan pengetahuan tentang pencegahan cedera. Itu sangat penting ya, jadi kita tidak boleh melupakan ini di penelitian. Lalu jenis data yang saya ambil itu data kualitatif, yaitu melakukan wawancara mendalam dengan masyarakat untuk memahami pengalaman dan persepsi mereka tentang edukasi yang diberikan. Nah, observasi juga terhadap interaksi antara fisioterapis yang sudah berlisensi dan masyarakat dalam kegiatan. Jadi walaupun saya ikut meneliti di situ, tapi saya tetap perlu ada fisioterapis yang sudah berlisensi. Lalu selanjutnya populasi dan sampel. Populasi yang saya ambil ini masyarakat dengan rentang usia 18-25 tahun yang ada di perumahan Gereja Bukit Permata. Lalu sampelnya sendiri 40 orang dari masyarakat yang berusia 18 tahun ke atas ini yang bersedia berpartisipasi dalam penelitian. Lalu untuk kriteria inklusi dan eksklusi, yang pertama untuk inklusi ini berusia 18-25 tahun. Lalu yang kedua memiliki akses ke informasi tentang penanganan cedera. Dan yang terakhir bersedia berpartisipasi dalam penelitian dan memberikan informasi yang diperlukan. Untuk eksklusinya sendiri, yang pertama memiliki kondisi medis yang menghalangi mereka untuk memahami informasi terkait penanganan cedera. Lalu yang kedua tidak tinggal di daerah yang diteliti, menolak untuk berpartisipasi dalam penelitian, dan belum pernah mendapatkan edukasi dari fisioterapi. Selanjutnya untuk teknik pengambilan sampelnya, saya akan menggunakan kuesioner, wawancara, observasi, dan studi kasus. Itu semua akan diselenggarakan secara runtut dan teratur, agar masyarakat juga tidak bingung dengan urutannya dan bisa menjalankan dengan semestinya. Untuk yang terakhir itu ada kerangka konsep, variabel independen yang sudah disebutkan tadi, para fisioterapis, ada usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, status sosial ekonomi, dan berkaitan dengan variabel dependennya, pengetahuan masyarakat tentang penanganan cedera. Sekian dan terima kasih presentasi yang saya buat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.